selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan renungan pagi kepada seluruh teman-teman yang ada di luar sana. Mereka yang aktif di dunia sosmed. Pagi hari ini saya akan memberikan renungan. Kita berdoa. Mengucap syukur buat kasih-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum hamba menyampaikan kabaran Injil Tuhan, mengabarkan kasih-Mu, biarlah kasih Tuhan bekerja atas kami semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk berbicara, dan biarlah banyak mengubah hati setiap orang. Sudah berdoa hamba-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan memberikan renungan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-23, maksud saya Kejadian pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-22, di mana ayat-ayat ini bercerita tentang kehidupan Yakub. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan membaca ayat-ayat itu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang melihat itu, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub, lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, latar belakang cerita ini adalah bagaimana Yakub mengalami ketakutan menghadapi kakaknya. Dan memang benar bahwa fakta menunjukkan ketika Yakub pulang, kakaknya telah menjaga di jalan yang dia lalui untuk menghukum, untuk membunuh. Dan inilah alasan mengapa Yakub mencari wajah Tuhan. Nah, kita akan membahas tentang ayat-ayat ini. Kita masuk ke poin yang penting. Kalau kita perhatikan, saudara, ada banyak orang yang menganggap sepele soal nama, sehingga ada seorang pujangga yang pernah berkata, "Apalah arti sebuah nama?" Banyak orang menganggap remeh arti sebuah nama, tapi buat saya nama adalah penting. Nah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen, banyak orang yang menyandang nama yang memiliki pengertian buruk. Ya, nama itu tidak mengandung arti yang baik. Dalam Perjanjian Lama, kita akan membahas hal ini seperti apa yang telah kita baca, dan kita akan melihat biasanya di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Alkitab Perjanjian Lama, cerita-cerita tentang Alkitab, tentang nama-nama orang Israel itu bersifat teoporik. Bersifat teoporik itu artinya nama benda ditambahkan nama Allah, sehingga menjadi nama yang bersifat teoporik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, contoh-contoh nama yang teoporik itu adalah Abraham. Ya. Ada nama-nama
yang mengandung LL, ya, El Sama, ya, ada banyak nama-nama yang Samuel, ada banyak nama-nama yang bagi orang Yahudi sendiri nama itu biasanya bersifat teoporik. Nah, saudara, mengapa Allah merubah nama Yakub? Yakub merupakan nama yang diberikan Ishak oleh ayahnya, itu karena peristiwa dalam proses kelahirannya, yaitu memegang tumit Esau. Namun saudara, pemberian nama itu sendiri tidak sejalan dengan nubuatan Allah tentang masa depan dari anak muda itu. Sebab kita tahu bersama bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan kepada saya dan saudara bahwa yang muda itu akan menjadi lebih kuat daripada kakaknya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bersama pemberian nama Yakub itu sendiri tidak sejalan dengan nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada dia, khususnya kepada ibunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, ini saya melihatnya bahwa Ishak menolak memberikan berkat kesulungan kepada anak yang muda itu, walaupun dalam proses kelahirannya, dalam proses kehamilan, Allah sudah menubuatkan bahwa anak muda itulah yang akan menjadi yang kuat. Tetapi saya melihat kejujuran Alkitab di sini bahwa mungkin Ishak belum memahami sejauh mana nubuatan itu terjadi atas kehidupan anaknya. Nah, kalau kita perhatikan bersama saudara, di dalam pasal 25 ayat yang ke-23, pemberian nama itu sendiri saudara, itu menjadi beban bagi seorang Yakub, sebab Yakub sampai masa tuanya terus bergumul tentang nama. Saudara akan pelajari di kitab Kejadian bagaimana cerita tentang Yakub. Saudara akan menemukan banyak hal. Ada banyak rahasia yang tersingkap di sana. Jadi pemberian nama itu sendiri, nama Yakub itu sendiri menjadi beban di dalam hatinya. Karena nama itu sendiri mengandung pengertian yang kurang tepat, buruk. Sebab biasanya orang Israel memiliki nama yang bersifat teoporik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Alkitab juga menunjukkan kepada saya bahwa anak-anak Laban juga menuduhkan hal yang berbanding lurus dengan nama dari Yakub itu sendiri. Ya. Dan Yakub merasa terintimidasi oleh kata-kata mereka. Sebab kalau kita perhatikan, perkataan anak-anak Yakub itu di dalam pasal 31 seimbang dengan perkataan dari Esau di dalam pasal 27 ayat 36. Dan saya melihatnya di sini adalah memang benar menyandang nama Yakub. Ya, bagi pribadi Yakub sendiri itu menjadi beban. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, Ishak lebih mengasihi Yakub dan Ishak lebih condong kepada maksud saya kepada Esau. Ya. Ishak lebih condong pada Esau karena apa saudara? Esau lebih cekatan. Esau suka berburu. Esau suka membawa daging pada ayahnya. Tetapi alasan ini adalah alasan jasmani yang tidak menarik buat saya secara pribadi. Tetapi bagi Ishak, ya, Ishak akan memberikan berkat rohani, berkat rohani, kesulungan itu kepada anak tertua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama, pergumulan Yakub tentang nama ini sendiri di dalam pasal ayat pokok kita di dalam pasal 32 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32, kalau kita perhatikan di sana bahwa akhirnya Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel. Tentu penggantian nama ini bukan tanpa alasan. Penggantian nama ini tentu punya alasan yang mendasar. Karena memang nama Yakub tidak sejalan dengan nubuatan Allah. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini. Ya. Alasannya adalah ya yang kedua, mengapa Allah mengganti nama Yakub?
Kalau yang pertama tadi Allah mengganti nama Yakub karena nama Yakub itu pemberian dari ayahnya. Dan ayahnya memberikan nama Yakub tidak sejalan dengan nubuatan. Sebab anak yang muda itu akan yang menjadi lebih kuat. Namun dalam perjalanannya bahwa Yakub memberikan nama karena memberikan nama Yakub, Ishak memberikan nama Yakub karena alasan kelahiran di mana Yakub memegang tumit kakaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, alasan yang kedua mengapa Allah mengganti nama Yakub. Allah tidak ingin seseorang atau orang lain memandang hambanya ini, orang yang Tuhan kasih ini, memandangnya rendah. Karena nama itu sendiri mengandung pengertian yang buruk. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas menulis bahwa Esau adalah seorang yang memandang ringan hak kesulungan. Dan di sana kita pastikan bahwa perbuatan Esau, tingkah laku Esau itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tentu beralihnya berkat kesulungan itu karena Ishak tidak memandang penting berkat kesulungan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Esau adalah seorang yang jarang di rumah. Ya. Yang kedua, Esau itu seorang yang suka tinggal di padang gurun. Yang selanjutnya, hidupnya itu kedagingan. Dia memiliki 2 istri, saudara. Kita tahu bahwa poligami itu bukan hal yang tepat menurut Alkitab. Ya, walaupun orang-orang dalam perjanjian lama itu banyak berpoligami, termasuk Daud. Namun itu bukan perintah Allah, tetapi lebih banyak pada menuruti keinginan pribadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dalam perjanjian lama Allah mengizinkannya. Ya. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, bahwa pada mulanya tidak demikian. Yang selanjutnya, saudara, Esau seorang yang hidupnya jelas kurang menghormati orang tua. Dia sangat memilukan hati orang tua. Dia tidak memberikan hormat kepada orang tua. Karena apa? Karena dia menikah dan menimbulkan luka hati kepada kedua orang tuanya. Bahkan ibunya sendiri merasa jengah dengan apa yang dilakukan oleh Esau. Nah, inilah alasan mengapa beralihnya berkat kesulungan itu. Dan mengapa Allah mengganti nama Yakub. Jadi dengan jelas bahwa Esau adalah seorang yang tidak layak mendapatkan berkat kesulungan. Buat saya, dan Alkitab dengan jelas mengatakan, Esau tidak pantas menerima berkat kesulungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 macam orang Kristen. Kekristenan seperti Esau, yang kedua kekristenan seperti Yakub. Nah, ketika Yakub melihat hal ini, saudara, ketika Yakub melihat bahwa berkat kesulungan itu, hak kesulungan itu tidak dihargai oleh kakaknya. Nah, disinilah saya melihat kecerdikan dari seorang Yakub. Nah, terjadilah namanya transaksi jual beli, saudara. Jadi bukan mencuri, seperti nama yang melekat di dalam dirinya sebagai seorang yang mengambil dengan diam-diam, ya, memegang tumit, ya. Saudara, bukan, tetapi secara cerdik Yakub mengambil alih berkat kesulungan itu dengan sebuah transaksi. Transaksi apa itu, saudara? Makan, ya, dengan makanan sup kacang merah, brenebon, ya, sup kacang merah. Ya, kita tahu apa itu brenebon. Nah, saudara yang kasih Tuhan, memang secara de facto hak kesulungan itu milik dari Esau, saudara. Tetapi hak itu secara hukum bisa dialihkan. Ya. Dan kalau kita melihat Allah berkenan, ya, ketika sumpah Esau tentang berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub, dengan secara hukum itu bisa beralih. Itu bisa beralih.
Dan memang itu sebuah transaksi jual beli, bukan penipuan. Walaupun memang Esau menganggap itu akhirnya sebuah penipuan. Sehingga dia mengait-ngaitkan antara nama dengan perbuatan dari si Yakub. Dan selanjutnya saudara, kalau kita melihat, seringkali kata-kata itu merubah berkat Tuhan terhadap seseorang. Kita tahu bersama, karena itu saudara berhati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata ini bisa mengeluarkan berkat. Tetapi kalau orang tidak berhati-hati dengan mulutnya, kata-kata ini seringkali juga tidak menjadi berkat. Ya. Kalau kita perhatikan, dengan sumpah Esau, maka beralihlah hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Apakah itu sebuah pencurian? Sebab ini hak kesulungan itu abstrak. Bukan seperti benda yang bisa diambil secara diam-diam. Tetapi Esau memberikannya secara tidak disadari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang selanjutnya kita perhatikan. Seringkali berkat itu beralih karena kita tidak menjaga mulut kita. Ini pelajaran yang penting buat kita semua. Kita belajar dari Esau. Esau kehilangan berkat Tuhan karena tidak berhati-hati dengan mulut. Ya, seringkali mulut membuat berkat Tuhan hilang. Ya, karena apa saudara? Karena kecerobohan. Ya. Dan selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita cermati bersama, Yakub diganti namanya menjadi Israel karena pergumulan yang berat itu. Ketika dia melihat keputusasaan, ketika dia melihat tidak ada harapan lagi, kakaknya menaruh dendam bertahun-tahun tak surut-surut. Akhirnya Yakub yang telah mendapat berkat kesulungan dari ayahnya, ya, dia mengambil langkah untuk mencari wajah Tuhan. Dia memposisikan diri sebagai seorang yang tidak punya harapan apa-apa. Dan kini dia datang kepada Tuhan, mengadukan semua permasalahan. Masalah dari Yakub seputar namanya. Masalah Yakub seputar polemik karena nama dan karena hak sulungan yang telah dia terima itu. Esau tidak menyadari dan dia berusaha untuk membenarkan diri dengan mencoba untuk membunuh Yakub. Dan dalam hal ini saudara dikasih Tuhan, Yakub mendapat berkat Tuhan dalam pergumulannya, yaitu Allah mengganti namanya menjadi Israel. Saudara, nama Israel dikatakan di sana, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu menghadapi masalah yang pelik, carilah wajah Tuhan. Carilah wajah Tuhan, maka Tuhan akan mengganti kesedihan dan pergumulan itu menjadi berkat yang berkelimpahan. Nah, kalau kita melihat khotbah saya, perjuangan seorang Yakub akhirnya tidak menjadi sia-sia. Berkat kesulungan dia terima, berkat kelimpahan jasmani dia terima. Dan kalau kita melihat pengubah nama Israel adalah keinginan Allah. Pengubahan nama Yakub menjadi Israel adalah keinginan Allah. Karena apa? Kesalahan Ishak harus diluruskan oleh Allah. Ishak harus nama yang diberikan oleh Ishak ini harus diganti secara total. Tidak boleh ada sangkut paut antara keberkatan atau hak sulung dengan nama yang buruk itu. Jadi berkat itu harus dibarengi dengan nama yang baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran yang kita lihat di sini saudara, bahwa sebuah konflik bisa berakhir dengan happy ending kalau kita mencari wajah Tuhan. Ya, semua konflik batiniah, konflik jasmaniah bisa didamaikan oleh Tuhan, bisa diselesaikan oleh Tuhan kalau saudara datang mencari wajahnya. Nah, yang selanjutnya saudara,
Yang terakhir dari yang terakhir, kita perhatikan ketika Yakub akan berpulang, akan meninggal, dia melakukan penumpangan tangan terhadap anak-anak Yusuf dengan cara menyilang. Ini hal yang begitu unik dan spesial buat saudara. Penumpangan tangan yang spesial ini, di mana tangan Yakub menyilang. Yakub tidak mau mengulangi kesalahan dari ayahnya. Yakub tahu persis karena pergumulannya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan. Yakub tahu persis berkat mana yang cocok untuk Efraim atau Manasye. Tangan kanan atau tangan kiri buat mereka. Ini mengindikasikan kepada saya dan saudara. Saudara harus jeli melihat anak-anak saudara. Saudara jangan pernah paksakan sesuatu kepada seseorang kalau itu tidak cocok atau kepada anak saudara. Mulailah bertanya dengan Tuhan. Sehingga kepekaan dan hubungan saudara dengan Tuhan akan memungkinkan saudara melakukan tindakan yang benar. Ya. Karena itu saudara, penumpangan tangan yang menyilang itu mengandung pengertian yang dalam. Itu bisa saya kupas. Saya bisa menjadi satu khotbah yang indah. Dan itu pun saudara bisa menyelidiki bahwa dengan penumpangan tangan yang menyilang itu mengandung pengertian. Yakub memperbaiki kesalahan ayahnya. Karena kesalahan ayahnya ingin menyerahkan hak kesulungan itu kepada orang yang tidak tepat. Terima kasih. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan dan berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati setiap orang yang mengamati, mendengar kebenaran firman-Mu, dan mereka yang merenungkannya siang dan malam. Terima kasih, mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, memohon berkat-Mu atas mereka yang mendengar, melihat penyampaian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.